Baik, kita ke informasi selanjutnya, Ustaz. Pelaku pencurian berangkas berisi uang ratusan juta rupiah milik selebgram Dara Arafah akhirnya tertangkap. Tersangka adalah asisten rumah tangga dan diotaki oleh sang pacar. Selebgram Dara Arafah nampak lega setelah Subdit Jatanras Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku pencurian berangkas miliknya yang berisikan uang ratusan juta rupiah. Pelaku pencurian tak lain adalah asisten rumah tangga Dara Arafah bernama Mursidah dan kekasihnya Sarpun. Keduanya ditangkap di lokasi berbeda, Mursidah di Ciracas, Jakarta Timur, sementara Sarpun ditangkap di Banyumas, Jawa Tengah. Pencurian dilakukan 4 September lalu saat Dara Arafah meninggalkan rumah. Untuk menghilangkan jejak, pelaku merusak CCTV di rumah korban. Diduga komplotan ini seringkali menyasar rumah mewah dengan modus bekerja sebagai asisten rumah tangga. Lakukan tindakan pencurian ini, Mursidah ini bekerja sama dengan pacarnya Sarpun, dan yang memberi ide itu pacarnya. Walaupun sebelumnya memang mereka berdua ini bisa dikatakan adalah sindikat. Jadi Mursidah ini ditelepon oleh pacarnya, ditanya keadaan rumah bagaimana, kosong, coba kamu cari. Ada nggak barang-barang berharga. Kedua tersangka dijerat pasal 363 Jungto pasal 55 KUHP tentang pencurian dan penipuan dengan ancaman 7 tahun penjara. Johan Taruna melaporkan dari Jakarta. Ya, semua kejadian ini bisa membuat kita dan pemirsa lebih hati-hati saat memasukkan ART ke dalam rumah. Nah, Ustaz, ini mungkin ada etika khusus tidak dalam Islam saat kita ingin mempekerjakan ART yang bekerja di rumah kita. Apalagi kalau misalnya jumlahnya lebih dari satu, ada laki-laki dan perempuan gitu. Bagaimana menurut Ustaz? Ya, ini penting sekali ya, bahwa di dalam Islam itu kan landasannya itu bagaimana amanah ya, kepercayaan. Nah, jadi ketika kita melihat seseorang, tentu fit and proper testnya di agama itu bukan hanya masalah skill, tetapi juga masalah bagaimana kita bertanya atau di dalam interview yang singkat, atau mungkin kita bisa melihat CV ya, bagaimana komitmen dia dengan agamanya atau komitmen dia dengan Allah gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat ada track record ya, yang kemudian melihat bahwa kan interview itu memang agak sulit gitu, melihat bagaimana track record dari data dan kita melihat langsung. Makanya seringkali kita talaki harus langsung kita melihat ya, eye to eye gitu, karena terasa secara, apalagi kalau orang-orang yang ada basirah ya, bisa merasakan bahwa ini orang nggak benar gitu. Nah, itu harus kemudian kita kita waspada gitu, agar supaya jangan memasukkan orang yang tadi. Nah, ini istilahnya baru tepat, kucing dalam karung gitu ya. Jadi bagaimana kita memasukkan orang tapi kita nggak tahu track recordnya seperti apa, komitmennya seperti apa gitu ya, data-datanya dan lain-lainnya. Jadi jangan berikan dia kesempatan. Ya, jadi misalnya ada orang yang kerja, coba lihat KTP-nya, lihat CV-nya, lihat walaupun asisten rumah tangga gitu. Nah, kemudian dilihat interview sedikit, kegiatannya seperti apa, sholatnya seperti apa dan lain-lain. Kan ada masa percobaan, dicoba dulu misalnya beberapa lama durasinya, dan kemudian kita bisa melakukan perjanjian gitu ya. Karenanya harus dilihat wa atiullahu wa atiur rasul wahzaru, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul, dan berhati-hatilah. Nah, ini juga salah satu bagaimana Islam mengingatkan kita agar supaya bisa berwaspada terus dalam setiap apa yang kita lakukan, insya Allah. Nah, Ustaz, bicara soal ART khususnya yang memegang anak atau kita sebut babysitter gitu, Ustaz. Pandangan Ustaz bagaimana? Karena perkembangan zaman sekarang nih, Ustaz, kalau kita lihat anak tuh banyak lebih dekat sama babysitternya, Ustaz. Kalau kita jalan ke mall atau kemana, bahkan teman-teman saya juga anaknya lebih nurut sama babysitternya daripada sama bapak ibunya gitu, Ustaz. Jadi ada apa ya? Jadi seakan-akan kalau kita punya babysitter ya udah anak main sana sama bibi, seakan-akan ya udah kita ingin leha-leha aja gitu, Ustaz. Sehingga anak jadi lebih dekat sama babysitternya gitu. Nah, gimana pandangan Ustaz nih? Ya, ini salah satu mindset yang mesti diluruskan lah ya. Karena sebetulnya kalau kita pahami yang namanya babysitter itu ya tetap yang namanya asisten. Asisten itu assist, membantu ya, bukan kemudian main jobnya jadi dia gitu, bukan. Jadi yang dititipi amanahnya itu kita sebagai orang tua oleh Allah. Jadi secara esensi kita yang dititipi. Nah, ketika kita dititipi amanah, amanahnya apa?
amanahnya bagaimana anak kita itu menjadi anak yang kemudian bukan hanya berguna bagi bangsa dan negara saja, bukan hanya anak yang pintar saja, tetapi bagaimana anak ini mengenal Allah dan Rasul-Nya, bagaimana anak ini menjadi kebanggaan agama, bagaimana anak ini kita tanamkan tauhid. Nah, karenanya sebetulnya anak kalau kita pahami itu lebih penting dari segala sesuatunya. Iya betul. Coba lihat, kita kerja dan lain-lain ya. Kalau itu kemudian menjadi prioritas yang lebih utama daripada bagaimana kita mengembangkan atau membesarkan anak ya, mentarbiyah anak, itu salah. Karena anak itulah sebetulnya investasi kita yang sebenarnya gitu. Kunci kendaraan kita ke surga itu anak gitu. Nah, memang kita perlu fasilitasnya dan lain-lain, mempersiapkan dan lain-lain. Karenanya bagaimana kita menyeimbangkan itu semuanya. Ingat ya, bahwa anak itulah sumber investasi dunia wal akhirat. Ya, jadi bagaimana anak-anak ini bisa menjadi syafaat atau pertolongan kita di kehidupan dunia dan akhirat. Makanya janganlah amal-amal itu, pahala-pahala itu kita berikan kepada babysitternya. Coba bayangkan ketika anak wudhu, tahu dari mana? Dari babysitter. Anak baca surat Al-Fatihah, tahu dari mana? Dari babysitter. Anak sholat, tahu dari mana? Dari babysitter. Ya, babysitternya semua nih yang punya amal jariah. Kita nggak punya apa-apa nanti. Auzubillahi min dzalik. Kurang lebih begitulah. Jadi hati-hati ya pada orang tua di rumah, termasuk saya ini juga ya. Jangan nanti pas di di akhirat gitu ya, babysitter dulu masuk surga gitu. Sekarang doain terus sama anak kita gitu ya. Nah Ustaz, kalau bicara soal anak, saya jadi kepikiran nih Ustaz. Seperti yang Ustaz bilang tadi, sebaiknya anak sejak dini, apalagi saya pribadi, anak saya umurnya 2 tahun gitu Ustaz, 2 tahun sama 1,5 tahun. Nah Ustaz, sebaiknya untuk saya dan pemirsa di rumah juga yang masih punya anak kecil nih Ustaz, baiknya apa dulu yang diajarkan? Tentu saja kan pasti kalau kita ajarkan Al-Quran seperti itu, mereka kan belum mampu untuk belum mampu untuk membaca gitu Ustaz. Mungkin sedikit-sedikit bisa. Nah, baiknya tuh bekal apa dulu ya Ustaz sebelum kita masuk ke level itu gitu Ustaz? Apakah kita ajarkan sholat dulu atau katanya baca surah Al-Fatihah dulu atau gimana Ustaz sebaiknya Ustaz? Yang terpenting ya, apalagi nih buat anak yang umur 2 tahun gitu ya. Yang terpenting adalah at-takhliyah muqaddamun ala at-tahliyah. Jadi at-takhliyah itu bagaimana kita mengedepankan yang namanya menyingkirkan keburukan. Semua yang kemudian berpotensi keburukan kita singkirkan. Kita masukkan sesuatu yang baik-baik. Ya, pemahaman yang baik, makanan yang baik, ya, suasana yang baik gitu. Jangan kenalkan Allah dengan cara yang buruk. Artinya kamu jangan gitu, nanti Allah marah. Enggak, jangan. Kalau anak-anak kecil dan begitu. Tapi dibalik, semua motivasinya adalah bagaimana memotivasi anak kita, mengenalkan anak kita dengan Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Jadi buatlah dia bersyukur bahwa alhamdulillah kamu dapat ini karena ayah dapat rezeki dari Allah. Karena ini. Jadi kenalkan tauhid dengan mengenalkan Allah yang Rahman, Allah yang Rahim. Nah dari situlah kemudian kenalkan yang baik-baik saja. Karena otomatis ketika kita menyingkirkan keburukan, masuknya kebaikan. Itu saja dulu. Nah baru nanti teknisnya sedikit-sedikit kita ajarkan atau kita perdengarkan, bukan kita ajarkan, kita perdengarkan ayat-ayat Allah, Al-Fatihah gitu. Lihat aja, kalau anak itu ini paling dahsyat nih. Ketika kita tahajud, anak itu bangun ya kan, kalau anak-anak suka bangun malam-malam nih, kalau yang masih umur bayi dan lain-lain, dia lihat ayahnya sedang sholat, atau dia subuh-subuh lihat anaknya sedang sholat, ayahnya sedang sholat, atau misalnya dia siang-siang lihat ayahnya sedang sholat, itu tuh masuk ke dalam subconsciousness, alam bawah sadar anak. Bahwa sholat itu menjadi penting, bahwa ngaji itu menjadi penting, bahwa berbuat baik itu menjadi penting, dan lain-lain. Banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi intinya itu, yang mudah-mudah itu seperti itu. Lakukan saja yang baik-baik, masukkan yang baik-baik ke dalam kehidupan anak itu, insya Allah. Nah, ini saya setuju sama Ustaz nih, soalnya banyak juga nih para pemirsa, kadang-kadang juga saya salah gitu Ustaz. Kalau misalnya, kamu jangan aku ntar masuk neraka loh, ntar Allah marah loh. Padahal seharusnya kita tuh yang bagus-bagus gitu Ustaz ya. Dapat makanan ya alhamdulillah, nih rezeki dari Allah. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita pusing, kamu jangan gitu ntar masuk neraka, jadinya negatif jadinya Ustaz.